Siapa? Contoh. Banyak itu yang Iya. Ada banyak, satu saja. satu saja. Saya cari dulu ya. Dia sendiri bingung. Berarti lo asumsi liar kau. Bukan asumsi, saya lihat Bang. Ya lo sendiri bingung kalau ditanya gimana sih. Bilang ada banyak, Ini satu aja nggak. saya cari datanya. Banyak. Loni. Kainama. Terus yang kemarin itu Kainama tuh yang bilang tuh. Kainama. Apalagi? Yahya Waloni. Oke, stop. Kita tahan di Yahya Waloni. Saya kasihan sama kamu. Ya, kita stop di Yahya Waloni. Ya, Aldi. Betapa bisa dibodoh-bodohi kalian. Pendeta di mana dia? Yahya Waloni pendeta di mana? Dia nggak bisa buktikan dia pendeta. Kenapa kalian ini begitu mudahnya ditipu daya? Mana apa buktinya dia pendeta? Kan bukan rumah terjemahan. Ngaku anak kardinal lagi. Aduh ya. Waduh, kasihan. Apa kalian tidak merasa dibohongi? Lulusan HIPA katanya. Aduh. Iya, aduh. Kalian dibohongi kok. Mau aja. Kalian dibohongi kok terima-terima aja. Mudahnya siap dibodoh-bodohi. Ya, gini Bang, saya kan ngelihat gini kan. Kesaksian mualaf itu lebih logis daripada kesaksian Murtadin, Bang. Jadi begini. Mualaf itu lebih logis. Bohongnya sih logis. Enggak lebih bohong Murtadin. Enggak. Jadi lebih begini. Bohong Jadi Murtadin begini. Tipu-tipunya daripada mualaf. Mualaf itu masuk akal semua, Bu. Di otak logis kita. Oke. Jadi begini, kita aja. Kita nggak usah ambil tuduh. Oke, nggak usah tuduh-tuduhan. Kau berilah bukti. Murtadin mana? Namanya siapa? Yang mana? Yang saya lihat di TikTok itu Murtadin ini malah konyol-konyol, Bang. Ada sudah apa itu, Bang? Kalian aja sama. Aduh. Konyolnya gimana? Kenapa? Konyolnya gimana, Bang? Banyak kekonyolan Murtadin itu. Kalau mualaf itu logis semua. Saya alasannya banyak yang kurang tepat. Konyolnya gimana? Konyolnya saya di mana? Gitu. Kalau Aldi bilang, kalau bilangnya katanya secara apa? Ya. Bentar, teman-teman coba lihat di VT saya itu ada namanya Pak Kiai Daud Rajawali. Dia adalah Kiai Hikmah. Di situ dia bertemu langsung bersama Yesus. Dia bertemu secara pribadi. Di VT saya itu ada tiga part itu. Coba lihat itu. Itu baru mujizat, bukan kayak kayu nama. Itu loh. Dia benar-benar punya 10.000 jin. Selamat pagi. Jadi begini, selamat pagi Pak Saril. Saya nggak diturunin karena kenapa? Hanya nge-framing. Ya aku bilang, Kristen yang masuk ke kalian itu bukan Kristen yang tidak tahu apa-apa. Kebanyakan kalian dibohongi kalian terima. Ngakunya sekolah di sini, sekolah kependetaan kalian terima, dibohongi. Kalau saya ada yang begitu kuhujat, ada yang ngaku-ngaku, orang Kristen yang ngaku-ngaku ada yang masuk di sini. Naikin lagi Bang Billy, naikin lagi. Soalnya saya Murtadin, kata dia konyol. Saya mau tahu konyol saya di mana. Coba naikin lagi Bang. Aldi tadi. Enggak ada, dia sudah enggak ada. Nah, maksudnya begini, kita mau naikin juga dia percuma karena kenapa nggak ada data. Ya, konyol. Kata dia pendeta apa? Pagi. Konyol. Coba itu Aldi. Konyolnya saya di mana Aldi? Saya nggak bilang kamu, saya bilang Murtadin yang lain. Murtadin, para murtad. Saya Murtadin soalnya, makanya saya tanya konyolnya saya di mana. Saya juga Murtadin, saya Murtadin juga. Apa? Kok ngaku-ngaku semua sih? Ngaku-ngaku, silakan aja. Boleh dicek sampai sekarang KTP saya Islam. Mualaf kan? Enggak. Saya enggak perlu. Ini perlu open cam ini saya, KTP saya. Boleh lihat? Masih Islam loh. Oh iya. Jangan kalau ada nama mereka akan lacak. Enggak usah deh. Apa saya tutupin aja bagian ininya aja, agamanya aja. Jadi jangan bilang lah. Iya, alamatnya itu konyol gitu. Kenapa saya tersinggung? Ya karena saya salah satu di antaranya gitu. Kan yang saya lihat gitu kan, kesaksian itu nggak logis gitu kan.
Jangan begini loh. Kesaksian di mana yang kau lihat? Sudah. Jadi begini ya. Kesaksian yang mana? Mereka buktinya mereka ada banyak yang kayak nama. Bilang dia sekolah di sini-sini. Mana buktinya? Dan mereka terima. Mana buktinya dia sekolah di sini. Sampai di luar negeri. Mereka terima. Artinya mereka membuka kebohongan. Mana buktinya kalau dia seperti yang dia kata-kata? Kain nama itu udah dibongkar loh di depan umum kebohongannya. Iya. Yang dia lulusan itu, kok masih aja percaya? Saya bingung loh sama kalian. Bayangin loh, bayangin ada yang ngaku, oh papa saya pastor, mama saya ketua gereja Protestan. Mana ada pastor menikah? Kalian terima juga pernyataan yang bodoh itu, yang bohong itu. Kecuali kalian memang menolak yang bohong-bohong, baru kami akui. Kalian terima. Menjijikan, memalukan deh. Yang lebih lucu siapa namanya, si Nandar itu kan, evangelis katanya, sekolah di Roma. Mana ada Roma evangelis? Iya, kalian terima juga, kalian angkat-angkat, sudahlah. Jadi kalian cuma main fitnah di situ, nggak usah lah, Pak. Lemah. Melemah data kalian. Papa saya pastor. Itu siapa itu yang ngaku itu? Papa saya pastor. Siapa itu namanya itu? Udah tua-tua itu. Mama saya ketua gereja Protestan. Mana ada pastor menikah? Ada-ada aja kalian. Bang siapa tadi? Ardi ya? Bro, coba lihat kesaksiannya ini, bro. Kesaksian di VT saya itu, bro. Kiai Haji itu. Punya 10.000 jin, Kiai Hikmah. Agatha, jangan lupa follow Agatha. Thank you. Oke, Pak Saril. Selamat pagi. Pagi. Saya Muslim. Iya. Ini sistemnya gimana nih, Pak? Bertanya apa ditanya? Saya tidak butuh orang yang pintar. Saya butuh orang yang jujur dan berbicara apa adanya, dan silakan bertanya, Pak, tentang kekristenan. Dan tidak lemah. Oke, Pak. Lanjut, Bapak. Maksudnya lemah apa tadi itu, Pak? Lemah ya? Suara Bapak jangan lemah. Nanti kami nggak kedengaran. Nanti pagi lagi, Pak. Oke. Saya mau tanya di Alkitab. Itu kalau di kami Lut sebagai nabi. Kalau di Al-Quran. Kalau di Alkitab Lut itu sebagai apa itu, Pak? Iya, Nabi Lot. Iya. Di Alkitab nggak ada Yesus. Di Al-Quran nggak ada Yesus, Bang. Tulisannya, Bang. Hah? Di Al-Quran nggak ada tulisan Yesus. Maksud Ibu? Enggak, dia tanya Lot. Yesus itu nggak ada di Al-Quran. Oh, pertanyaan saya bukan itu, Bu. Saya tanya, kalau di kami juga nggak ada Isa. Di Alkitab juga nggak ada Isa. Aku belum. Halo, Bu, pertanyaan saya. Oh, dia jawab ini, Pak. Dia jawab tempat lain itu, Pak. Dia buka 2 room itu kayaknya. Hah? Dia buka 2 room. Oh, 2 room dia jawab. Dia masuk. Oh. Kalau di tempat kami kan Al-Quran, Lut itu nabi. Kalau di Alkitab orang Bapak itu Lut, siapa dia? Nabi kah apa orang biasa? Lut. Nabi Lut. Nabi. Nabi juga, Pak, ya? Halo? Iya, apakah Nabi juga, Pak, dia di Alkitab? Mana-mana saya dengar ini. Oke. Dia sebenarnya apa? Coba dijelaskan. Lut itu siapa? Lot itu sebenarnya umat pilihan sih. Dia nggak dibinasakan, karena dia percaya kepada Yahweh.
Makanya Abraham itu kan dia menawar, bolehkah ada 100 orang aja yang percaya, terus nyawar sampai berapa orang itu kan, ya, salah satu keluarganya Lot itu. Jadi masalahnya yang disebut dengan nabi itu sebenarnya mereka orang-orang yang mendapat wahyu. Tetapi di dalam pandangan kita, ya kita sudah bawa Lot itu nabi, tapi sebenarnya dia nggak punya wahyu kan Lot ini. Jadi yang hanya yang mendapat anugerah. Iya. Dapat anugerah. Yang Abraham aja itu bukan nabi, tapi yang mulai daripada nabi itu Musa, Yesaya, Nehemia. Itu siapa lagi? Jadi Pang Yesemia. Hah? Yesemia. Oh iya, Yesemia 40. Yesemia. Jadi kapasitas Lot di dalam Alkitab dia bukan seorang nabi Bang ya? Iya, Pak. Oh, iya. Karena nabi itu Pak, definisi nabi itu adalah perpanjangan mulut atau perpanjangan mulut Elohim. Jadi apa yang firman Tuhan yang sampaikan, karena ada jarak waktu itu kan. Salah satu ciri-ciri nabi adalah dia bisa bernubuat, dia bisa membuat mujizat, ya kan? Gitu loh. Karena memang dia mata Tuhan gitu. Jadi kapasitas Lot di dalam Alkitab sebagai apa, Pak? Kenapa sampai ada namanya di situ? Jadi ya begini Lot itu Pak. karena dapat anugerah aja, karena waktu itu Sodom dan Gomora itu kan mau mau dihancurkan. Di situ ada orang percaya, salah satunya itu keluarga Lot itu, sehingga dia dapat kasih karunia dari Elohim. Tapi istrinya Lot kan yang menengok ke belakang menjadi tiang garam toh, gitu loh. Makanya itu ada artinya lagi Pak. Jadi dia orang yang dapat anugerah. Sama seperti Abang Billy tadi bilang, Abraham itu orang yang diperhitungkan karena dia percaya kepada Elohim. Gitu Pak. Bukan nabi. Bermakna Lot ini adalah termasuk orang yang baik juga di dalam Alkitab. Percaya kepada Elohim Pak. Percaya kepada Elohim. Ya karena ada namanya di Alkitab, berarti dia ada istilahnya ada konten lah, ada dia peristiwa besar yang terjadi Pak, yang penghancuran Sodom dan Gomora itu kan terjadi, dan itu bangsa Israel juga mengakuin bahwa itu ada gitu loh Pak. Salah satu peristiwa itu kenapa ada ya, salah satu ada keluarga Lot itu yang dapat kasih karunia daripada Elohim karena permintaan daripada Abraham. Begitu saudaraku. Oh ya, itu satu lagi pertanyaan Pak. Ya boleh, mau 10 pun boleh Pak, yang penting langsung cerna, jangan berdebat lagi kan. Kalau debat nggak ada habisnya Pak sampai kiamat. Iya betul. Apakah agama Kristen itu memang agama atau tidak? Pengikut Kristus pertama kali dibilang Kristen itu di Antioquia, ya kan? Pertama kali murid-muridnya dibilang Kristen. Itu pengikut Kristus, Pak. Tapi karena masuk ke negara atau masuk ke satu sistem negara, makanya ditertibkan di sebuah lembaga keagamaan. Arti agama sendiri itu kan artinya tidak kacau kan, orang-orang yang taat kepada iman mereka masing-masing gitu loh Pak. Gitu. Agamanya artinya tidak kacau. Gitu Pak. Jadi sebenarnya Kristen itu datang bukan bawa agama, tapi kabar baik. Yaitu Injil itu. Berita keselamatan dari Allah. Gitu. Terakhir Pak, terakhir. Apakah Bapak termasuk yang mempercayai konsep Trinitas? Kenapa pertanyaan begitu Pak? Karena itu sangat. Kenapa Pak? Sebenarnya sederhana sih kalau lihat Bapa, Putra dan Roh Kudus itu banyak ayatnya yang mendukung. Cuma kan ada beberapa orang yang saya bertanya begini karena di YouTube ada juga saya dengar, wah dia gak main Trinitas katanya, kalau prinsip Trinitas itu salah. Ada juga yang bilang begitu, pastor atau pendeta entah pastor lah, saya pun gak mengerti. Iya, jangan masalah. Yang penting kan Yesus sentris Pak. Gitu loh Pak. Masing-masing punya teolog masing-masing kan. Tapi ya
tidak mengurangi keselamatan karena mereka percaya bahwa Yesus adalah juru selamat. Itu kuncinya, Pak. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepada Dia, bukan percaya kepada Trinitas ya. Percaya kepada Dia beroleh hidup yang kekal. Itu kuncinya. Jadi di luar Yesus tidak ada keselamatan, Pak, gitu. Mau doktrinnya bagaimana? Ya perbedaan itu bukan sesuatu yang sangat ini, tapi perbedaan itu sesuatu yang sangat indah di dalam kekristenan. Karena dengan berbeda kita bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan itu dinyatakan di situ, di perbedaan itu. Itu, Pak. Iya, Pak. Paham ya? Oke. Jadi ada yang menganggap begini, ada yang terserah. Yang penting ya percaya kepada Yesus Tuhan gitu loh. Ada yang tepuk tangan, ada yang tidak tepuk tangan, ya itu beda lagi nanti kan. Cuma intinya adalah ini silakan membeli. Jadi pada intinya mengaku bahwa Yesus adalah Allah, percaya Bapa, Anak dan Roh sebagai Allah yang esa. Itu aja, Pak. Ya, Jadi itu kuncinya. Itu kunci aja, Pak. Karena memang kekristenan untuk menjelaskan Trinitas juga agak berbeda. Tetapi bukan di situ yang dimaksudkan. Yang penting percaya bahwa Allah itu esa, percaya Bapa, Allah, Anak dan Roh Kudus, percaya Yesus itu adalah Allah. Itu aja, Pak. Coba Siti bacain Siti. Roma 10 ayat 9 Siti. Siti udah turun ya? Aduh. Di Roma 10 ada bisa bacain nggak? Nggak ada. Mana di Roma 10 ayat 9. Di Roma 10 ayat 9 gini bunyinya, Pak. Sorry. Saya ngomong. Jika kamu percaya Yesus dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dengan hatimu bahwa Dia dibangkitkan pada hari ketiga, maka kamu akan diselamatkan. Gitu. Itu poinnya, Pak. Poin pada dasar kekristenan itu Yesus sentris. Oke. Jadi Pak, saya mau kasih tahu Allah para nabi itu mereka kenal bukan satu dengan angka jari satu telunjuk. Allah yang mereka kenal itu adalah Allah yang dimaknai dengan kata Echad. Tahu nggak tahu arti Echad? Echad itu artinya satu dalam kesatuan. Echad itu sama saja artinya dengan tauhid. Tetapi tauhid itu sudah dimaknai dengan angka satu jari. Enggak, Pak, enggak begitu. Bapak harus tahu kata tauhid itu berasal dari bahasa Armenia, artinya tewahedo. Kemudian kata tewahedo itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi kata tauhid. Jadi di Ethiopia itu ada gereja tewahedo, gereja Kristen Trinitas. Itu sudah ada dari abad keempat, 300 tahun sebelum adanya Islam. Begitu, Pak. Jadi harus belajar sejarah juga, Pak, di bawah abad ke-7. Udah paham ya, Pak? Nanti Bapak rajin-rajin masuk begini lah. Iya, makanya Tuhan Yesus itu punya murid di 12, Pak. Karena apa? Di situ kan 12 ke 12 murid ya berbeda-beda, toh. Enggak sama mereka. Itu, tapi ya perbedaan itu membuat kita bahwa kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam perbedaan itu. Gitu, Pak, kalau Kristen. Selamat pagi Bang Billy. Selamat pagi. Ya, sebelumnya saya terima kasih ya udah diizinin naik bertamu lah ke room ini ya. Di sini sembako. Di sini posisi saya Muslim Bang Billy ya, atau teman-teman yang lain. Di sini saya cuma mau bertanya gitu kan. Setidaknya gitu menambah ilmu pengetahuan saya lah gitu. Ini tentang konsep ke teman-teman Kristen tentang kata esa ini Bang Billy atau teman-teman yang lain. Di dalam Islam agama yang saya percaya sendiri itu kan arti esa itu satu gitu. Kalau di Kristen itu sendiri Bang, arti esa itu apa Bang? Gitu. Jadi begini, entah dari siapa yang salah, pernah kan lagu, entah siapa yang salah. Oke. Esa ini dari falsafah Pancasila. Berbicara Pancasila, ya itu berbicara tentang kitab dari Empu Tantular dan Empu Geni. Berarti ini sudah merujuk kemana? Hindu. Pancasila ini sebenarnya tidak berbicara soal agama,
tetapi Iya, ketuhanan. pemerintahan di zaman Nusantara. Nah, kata esa ini bukan berbicara tentang sifat Allah. Ini bahasa yang sudah lama loh ini. Anda bisa melihat keterangan tentang esa ini dijelaskan oleh siapa ini. Di samping dia waktu dia menjelaskan itu ada Mahfud MD. Ada YouTube-nya ini. Siapa yang Bambang Norsena tentang kata esa? Jadi harus dipahami juga kata esa ini ada Mahfud MD itu. Saya nonton YouTube-nya itu tadi dia motor. Iya. Motor siapa itu? Pernah nonton? Itu pernah nonton belum? Pernah nonton nggak? Jadi sebenarnya kata esa ini kan dari zaman Nusantara yang berbicara tentang bagaimana kita ini walaupun berbeda-beda tapi satu Tuhan. Bukan berbicara perjumlahan Tuhan. Makanya kita harus kembali lagi belajar sejarah negara kita. Kalau enggak, ya seperti ini. Jadi Itu dia. kalau Jadi dari kalau merujuk ke kata esa itu sama dengan arti echad. Echad itu artinya satu dalam kesatuan. Kalau satu dalam bahasa Ibrani yakid. Nah, kalau di dalam bahasa Arab satu itu wahid. Nah, wahid. Kalau pertama itu satu wahid. Makanya kalau dia mengatakan ahad itu bukan satu, ahad itu satu bukan artinya minggu atau pertama. Itu perlu dipengkajian lagi. Sudah, jadi maksudnya gini abangku. Ya boleh ditambahkan Bang Simon. Kehekatan Elohim sang pencipta. Sorry Bang Bil ya, tambahin ya. Iya. Lanjut Bang Simon. Jadi kehekatan Elohim sama seperti kita. Di setiap orang Kristen yang percaya bahwa setiap orang yang Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu ada Roh Kudus di dalam. Ya kan berarti kalau kita lihat, ya toh, Roh Kudus ada di surga, Roh Kudus ada di dunia, Roh Kudus ada di 2 miliar lebih orang Indonesia. Apakah Tuhan itu banyak? Tidak kan? Satu gitu ya. Ya, tapi dalam kemahaberadaannya dia tidak bisa diukur pakai kata satu itu. Satu dalam kesatuan. Jadi karena dia maha berada, gitu loh. Oh ya, dari sini saya karena bisa di setiap orang Kristen mengatakan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan atau kepada Yesus dan Juru Selamat itu dikarunia Roh Kudus. Gitu. Roh Kudus itu akan membantu kita untuk mengajarkan segala sesuatu. Makanya dalam kehatan dia maha berada. Gitu loh Bang, paham ya? Jadi kalau gitu, saya simpulkan ini koreksi kalau salah nanti Bang Simon, Bang Billy ya. Arti satu itu berarti satu dalam kesatuan menurut Kristen gitu Bang. Kalau salah koreksi ya. Karena kata esa itu tidak berbicara soal sifat kealahan itu kan kita kan tahu bahwa ketuhanan yang Maha Esa itu kan sudah Pancasila itu kan sudah ada dari zaman Nusantara. Apakah itu berbicara soal ketuhanan sifat Allah, sifat Tuhan? Artinya esa itu artinya bagaimana kita walaupun dalam perbedaan tapi satu Tuhan. Itu nggak berbicara soal sifat Allah, sifat Tuhan itu loh. Bagaimana itu kalau dalam kenegaraan berbicara sifat Tuhan? Pecah kita. Karena kenapa? Karena kan kita mempunyai doktrin yang berbeda-beda dalam keesaan Allah, sifat Allah kan berbeda-beda. Kalau itu berbicara tentang sifat kealahan menurut parameter Islam, dalam pemahaman Islam, waduh, bagaimana itu? Ya. Jadi intinya gini Bang, makanya orang Kristen kan dituduh Tuhannya 3. Oh tidak 3, Tuhannya 1 dalam kehatannya dia kan. Kalau Tuhan bisa berada di 2 miliar orang Kristen yang percaya, cuma jadi 3 aja kenapa nggak bisa kan gitu toh? Iya. Begitu loh brother tuh. Makanya disebut Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu akan menjadi saksi nanti. Bapak, Putra dan Roh Kudus ya. Iya. Oh gitu. Kalau tidak salah di 1 Yohanes 5 ya kalau misalnya. Ya, saya 1 Yohanes 5 ayat 8. Saya sangat menghargai itu semua jawaban dari abang-abang ini gitu. Ya karena itu kembali lagi itu ke pemahaman masing-masing lah kan. Oh orang Kristen pahamnya begini, orang Islam pun pahamnya begini. Gitu. Jadi kami itu masih terikat dengan pengajaran para nabi dahulu.
ajaran Musa di mana Allah itu ekad, itu tidak terkunci dalam nominal angka, artinya satu. Jadi makanya Allah kami adalah Allah Yod He Vav He atau Yahweh, itu arti mempunyai bermakna bahwa Allah Allah yang menyelamatkan. Emang di abad pertama itu orang Kristen menyebut Tuhan itu adalah Allah. Jadi kan kalau bahasa Aram biasanya H itu harusnya di awalan, tapi karena dia bahasa Aram, awalan itu jadi akhiran, makanya disebut Allah. Padahal itu Allah. Begitu juga kata al itu kan sebenarnya dalam bahasa Inggris artinya artinya sebuah. Ini harus dipaham tentang pemahaman kata. Yang sebenarnya itu kalau Allah itu artinya sang Allah, sedangkan al-ilah itu atau Allah itu artinya sang Allah, sang ilah. Nah, kalau kita merujuk itu harus mempunyai data. Data itu dapat ditemukan di abad ke-5 di kota Sabat. Itu itu namanya prasasti Sabat tentang Allah. Nah, itu jadi kami nggak nanti berdasarkan kata Allah itu bukan nanti udah di zaman abad ke-7, nggak Allah bro, kan bisa belajar sejarah itu bro. Kecuali yang nggak mau belajar sejarah, itu aja. Iya. Ini masih boleh nanya ini Bang, karena yang ini udah terjawab gitu kan. Okay. Tentang ini Pak, isi Alkitab ini. Kitab yang Kristen percaya ini tentang Matius 24:36 nih Pak. Bacain Pak. Mana nanti dia? Ini kalau saya kembalikan doubling ini jadinya nanti Pak. Kalau saya kembalikan ini aplikasinya ini doubling jadi intinya. Ya, makanya kalau ke TikTok tuh harus hafal Bang. Harus hafal. Kami bukan umat penghafal. Kami umat pemahaman. Iya, kalau ke TikTok ini harus hafal. Soalnya kalau keluar Nggak bisa. Kami ini umat pemahaman, bukan umat penghafal. Kau tenang dulu, Munir. 3 tahun saya bina kamu nggak ada keberhasilan. Kecewa saya, Pak Munir. Nah, Beb, si Pak Munir ini Ustadz, Beb. Hana. Ini Hana. Teman-temannya. Hana. Teman-teman yang lain. Yang dibawa ini Muslim semua, yang UAS TV Pak Ustadz. Kalau yang di tengah ini Muslim juga, tapi dia udah mengerti. Aduh, ada yang doubling ini. Aduh, jadi malu. Ya Bapak itu tadi, Pak siapa namanya? Pak Des. Bapak buka dulu. Dia buka Alkitab kayaknya. Munir kenapa belum bertobat? Iya. Munir. Nah. Buka kasih kuat. Kasih kuat suara handphone biar Abah dengar. Iya. Supaya Abah masuk Kristen. Bro Simon, ini anak Pak Imam. Bapaknya imam. Oh. Tapi dia dengan saya, jadi makanya saya tahu. Anak Pak Imam. Udah jadi calon kan? Naikkan yang tadi bro, Ya. mau bertanya lagi bro. Tapi Matius tadi. Tapi kan kalau ikut struktur nggak boleh marah-marah sama saya lah, kan saya ini kan mempunyai aliran darah dari Yaman. Iya, mohon maaf ini Bang, marah. doubling saya Bang. Ini gara-gara saya buka ini tadi. Nengok itu, karena soalnya saya nggak hafal itu. Marah. Nah, doubling saya. Nah, gitulah Bang. Kalau Beli bisa Jet 4 dijelaskan. Pak, kalau main TikTok beli Jet 4 supaya nggak doubling. Kalau Iya, Jet 4 nggak doubling. Samsung Soalnya, Jet 4. Nah,
Itu bisa kasihan dijelaskan itu, Bang. berapa puluh juta itu jual dirinya dapat. Tentang pertanyaan tadi ini, Bang. Lanjut, Bang. Pertanyaannya Iya, apa? tentang Matius 24:36 tadi. Kalau bisa jawab saya simak gitu. Ya apa? Baca aja dulu, Bang. Aduh. Enggak ada yang bisa buka ini tentang Matius 24:36. Minta sama kakak saya diminta Ya, boleh, dibacain. Matius 24:36. Kalau saya kembali ini doubling Matius kayak tadi. 24:36 ya. Iya. Iya. Perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Ya. Ayatnya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya, pertanyaannya apa, Pak? Nah, pertanyaannya maksud dari ayat itu, Pak. Itu kan tentu ada maksudnya itu, keterangannya lah gitu. Iya. Jadi begini, Pak, sudah jelas Yesus itu mempunyai dua natur, secara kemanusiaan dan secara Allah. Dan kalau dibaca dalam Filipi 2 ayat 6 itu jelas Yesus melepaskan keilahiannya. Jadi dia hidup sebagai anak manusia. Itu jelas. Jadi namanya manusia, dia nggak akan tahu kapan Allah akan datang. Tetapi selaku dia berdiri sebagai Allah, dia tahu. Tapi dia berbicara dalam kapasitas manusia. Jadi ada di dalam kehidupan Yesus itu, dia menjalani dua sisi kehidupan, dua naturnya itu. Manusia dengan Allah. Makanya dia dengan keilahian, dia tanpa berseru atau tanpa berdoa, dia bisa membangkitkan orang mati. Itu buktinya. Dia mempunyai mujizat sendiri. Sedangkan Musa, kalau Musa aja nabi besar bangsa Israel, itu untuk membelah lautan itu dia mesti berdoa kepada Tuhan dulu, minta izin kepada Tuhan. Tapi Yesus, dia membangkitkan orang mati, dia panggil Petrus untuk berjalan di air tanpa berdoa dulu. Dia mempunyai mujizat sendiri. Itu dalam bentuk keilahian Yesus sebagai Allah. Sebagai bentuk kemanusiaannya, dia tidak tahu kapan Allah akan datang, karena dia manusia. Padahal yang akan datang, Allah yang akan datang di atas awan-awan itu adalah dia sendiri. Jadi anak manusia itu dalam perspektif pandangan Yahudi, yaitu Allah sendiri. Ya, makanya kan yang datang di atas awan itu siapa lagi kalau bukan Allah? Jadi kedatangan Allah sendiri itu dia tidak tahu begitu, Bang Dini, maksudnya. Ini kalau saya salah. Bukan tidak tahu, tapi ini ayat ini di mana Tuhan Yesus mengatakan atas kedatangan dia di akhir zaman nanti. Anak manusia akan datang di awan-awan dan semua orang akan meratapi dia nanti. Yesus mengatakan diri dia anak manusia karena orang tidak terima kalau dia itu nanti dibilang bahwa aku adalah Tuhan akan datang di awan-awan. Tetapi Yesus memberikan perumpamaan anak manusia akan datang di awan-awan. Boleh ditambahkan, boleh. Jadi gini. Sebentar. Dalam versi yang tadi Bang Billy bilang dalam dua natur itu betul, sangat betul, tidak ada kekurangannya. Dan Kak Senya tadi juga bilang betul itu, dalam dia kedatangannya di awan-awan. Tapi kita lihat pada saat Yesus di dunia, dia datang ke dunia itu dia berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di mana orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu ingin membunuh dia. Makanya dia mengatakan jangan beritakan kepada siapapun setiap dia bikin mujizat karena memang belum waktunya, ya kan? Belum waktunya dia mati gitu loh. Nah, pada saat ditanya itu bro, itu dia diperhadapkan seperti itu dengan ahli Taurat. Kalau dia salah jawab aja, dia pasti akan dibunuh. Dia akan mati. Makanya dia bilang jangan beritahukan kepada siapapun. Makanya dia jawab seperti itu. Tapi kalau jelas sekali bahwa siapa itu Yesus sebenarnya, Ibrani 1 ayat 1, coba kasihnya baca. Ibrani. Ya, Ibrani 1. Jadi berhadapan dengan hukum itu, brother. Makanya Tuhan menjawab pakai hikmat juga gitu loh. Karena memang belum waktunya dia mati gitu loh. Dia harus ada ini kan, harus mengenapi semua firman itu.
Ibrani Jadi 1 ayat 1. Bentar Bang, ini dibaca dulu. iya, lanjut. Ibrani 1 ayat 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat 2. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Nah, itu kan sudah jelas siapa dia kan? Maka ditetapkan oleh dia Allah menjadikan alam semesta. Jadi itu Yesus yang sebenarnya, brother. Di Ibrani 1 itu. Ayat yang 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Betul. Nah, gambar wujud Allah itu sendiri. Oh, jadi begitu Bang ya. Oh, saya simpulkan ini. Kalau salah tolong dikoreksi lagi ya. Yesus itu dia otoritasnya sebagai Tuhan. Dia juga sebagai manusia. Jadi ada hal yang bisa dia tidak ketahui. Luruskan ini kalau salah kesimpulan saya. Ada hal yang tidak dia ketahui dan ada hal yang dia ketahui. Begitu kah? Kalau dia dalam keadaan sebagai manusia kan dibatasi dengan SARS atau daging kan. Dalam kedagingan itu ya memang dia dibatasi dengan itu, makanya dia dibunuh dalam keadaan manusia. Jadi Allah itu tidak bisa mati. 1 Petrus mengatakan menjelas dia dibunuh dalam keadaan sebagai manusia. Tapi kalau di Filipi 2, coba baca dulu Filipi 2 ayat 6. Kak Senya. Itu sudah jelas bahwa dia itu Allah sendiri. Iya. Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yuk bacakan dulu. Filipi 2 ayat 6. Halo Bang, saya boleh bertanya. Filipi 2 ayat 6. Bentar Bang, ini belum selesai nih. Lanjut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya kan? Yang walaupun dalam rupa Allah, tadi bilang apa? Nggak, ulangi lagi. Ulangi lagi, Kak. Yang walaupun dalam rupa Allah, rupa Allah itu maksudnya gimana itu, Kak? Kalau boleh jabarkan. Jadi Allah itu sendiri. Yang walaupun dalam rupa Allah, Tuhan Yesus itu tidak menganggap kesetaraan dengan Allah di waktu dia manusia. Oke. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu sebagai manusia ya. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8-nya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, itu dia. Udah jelas toh? Oke. Oh, jelas. Oh, dia dalam keadaan sebagai manusia dia disalibkan karena dibatasi dengan SARS tadi. Makanya dalam perbenturan dari orang Yahudi tadi itu, dia menjawab seperti itu dalam kemanusiaannya, tapi memang dia sendiri Allah. Jadi begitu, gini Bang Simon, saya simpulkannya. Yesus jadi kalau dia merujuk ke sebagai manusia tentu ada keterbatasan Yesus ini sendiri ya. Ini koreksi kalau salah ini pernyataan saya ini. Jadi kalau dia sebagai manusia tentu ada keterbatasan dia, dan kalau dia sebagai Allah itu sendiri tentu tidak ada batasan. Begitukah? Betul. Oh iya. Tapi Yesus ini Tuhan kan? Iya, dia Tuhan. Secara naik lagi Tuhan kan? Iya, secara kemanusiaan dia adalah Tuhan. Jadi begini, Bro. Kata Tuhan ini secara kemanusiaan dia adalah Tuhan. Secara keilahian dia adalah Allah. Karena kita harus pahami keilahian dia adalah Allah. Secara keilahian dia adalah Allah, secara kemanusiaan dia adalah Tuhan. Iya. Jadi begini, Bro, kuncinya, Bro pelajari Yesus ini disebut Yehoshua Mesias. Kuncinya Mesias itu apa, Bro? Raja di atas segala raja. Mesias. Oke. Nah, kalau Al-Masih nggak ada arti.
nggak ada arti. Tetapi kalau dia Al-Masih merujuk dalam pengertian kekristenan, sama itu Mesias dengan Al-Masih. Tetapi kan di dalam keislaman tidak ditahu tentang arti Al-Masih apa, kan nggak dijelaskan. Jadi yaitu Al-Masih, Mesias artinya raja segala raja. Yang kita pahami kata Tuhan itu diambil dari bahasa Melayu, artinya Tuhan di atas Tuhan. Artinya raja di atas raja gitu. Iya, makanya ditambah kata Tuhan. Sebelum ada KBBI sudah dimuat lebih dulu dalam ensiklopedia gereja dengan kata Tuhan. Jadi sudah terjemahan Alkitab lebih dulu ada, baru ada terjemahan KBBI. Jadi seharusnya KBBI ikut ke terjemahan Alkitab, karena Alkitab lebih dulu. Karena Alkitab lebih dulu ya. Ya, jadi saya bisa simpulkan lah ini tentang Yesus ini tadi. Jadi kalau dia merujuk sebagai manusia, tentu kita tahulah batasannya sampai di mana ya. Ada keterbatasan lah Yesus ini. Kalau dia merujuk ke Tuhan, dia tahulah segalanya. Begitu Pak ya. Iya, secara kemanusiaan ya. Oke. Tapi intinya dia itu Tuhan ya. Kesimpulannya dia itu Tuhan ya. Karena firman yang menjadi manusia. Intinya itu dia itu Allah, bro. Penguasa semesta alam. Ya. Karena kan di dalam 1 Yohanes 1 jelas dikatakan firman itu menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia ya. Iya, tetapi kalau di teks asli itu sebenarnya logos. Tetapi karena tidak ada kata yang khusus untuk firman itu, untuk kata logos itu digunakan firman. Padahal logos itu berdefinisi pikiran Allah, daya akal Allah. Jadi gini, jadi istilahnya gini itu ya, kalau saya bawakan ke Islam lah istilahnya, katanya tadi Yesus itu adalah yang menjadi firman sendirilah, si Yesus itu ya. Dia itulah yang firmannya. Jadi kalau di Islam saya ibaratkan ini ya, kalau diibaratkan di Islam berarti Yesus itu ada Al-Quran kayak gitu. Itu nabi, di Islam itu nabi. Itu enggak, belum ini. Saya ini masuk istilahnya gitu. Kalau Al-Quran umat Muslim tadi dia bilang sebagai Al-Quran. Bukan. Saya ibaratkan begitu. Saya ibaratkan kalau di Islam kan Al-Quran itu kan juga firman gitu. Jadi kalau di Al-Quran kan buku. Kalau di Al-Quran kan buku. Kalau di Kristen kan manusia, begitu kah? Iya, betul. Emang betul. Aduh, putus-putus suaramu, bro. Kalau di 024. Ya, mungkin di sanalah letak perbedaannya ya. Jadi sebenarnya begini, apakah perkataan Allah bukan Allah? Begitu juga dalam pemahaman teologi kekristenan, pikiran Allah adalah Allah itu sendiri. Nah, ketika sekarang Bapak bicara dengan saya, apakah bukan Bapak yang ketika Bapak salah perkataan Bapak, kemudian saya lapor, siapa yang ditangkap? Perkataan Bapak atau diri Bapak? Nah, tentulah orang yang bicara tadi. Iya, karena perkataan Bapak adalah Bapak itu sendiri. Tetapi perkataan Bapak tidak bisa menjadi sesuatu, tetapi perkataan Allah bisa menjadi sesuatu. Bisa menjadi Allah, bisa menjadi Quran, bisa menjadi anak manusia. Iya, Pak. Boleh saya bertanya, Bang? Iya. Boleh, Bang ya? Oke. Oke, selamat pagi ya, Bang ya. Saya pengen bertanya gini, Bang. Kan Yesus menyerahkan dirinya di kayu salib untuk ituan penebusan dosa ya, Bang? Iya. Penebusan dosa manusia. Iya. Jadi seandainya ya, kalau Abang tuh di zaman dulu Abang tuh melihat pertama kali tuh Yesus ingin disalib, Abang ikut para murid-murid lari, atau Abang menolong Yesus agar tidak disalib, atau ingin membantu para Romawi menyalibkan Yesus? Aduh, bro, kira-kira bro, kalau bro hidup di zaman Baginda, apa bro mau jadi orang yang mau membunuh Baginda?
atau Anda mau jadi unta? Oh saya jelas jadi unta bang, karena Oh ya baginda Nabi silakan. Anda berarti nggak pintar. Tetap walaupun dia jadi apa, tapi jadi binatang saya nggak mau secara orang yang cerdas. Oke, terima kasih ya bro. Enggak bang, bentar Saya dulu nggak jawab mau pertanyaan saya dulu, Bang. Kenapa? Saya nggak mau jadi binatang, kau marah. Kalau saya rugi jadi Bentar binatang. dulu bang, saya kan minta, saya kan jangan baik-baik bang. Nih, abang memilih ikut murid-murid lari, atau abang menolong Yesus agar tidak disalib, atau abang Aduh. menyalibkan Yesus? Saya kan bro berpaham yang lalu biarlah berlalu. Ngapain lu ingat-ingat yang dulu? Udah kau jalani lah sebagai jadi unta. Dan terus nggak mau aku pikirkan yang lalu. Gini Bang Billy, izin bicara Bang Billy, izin bicara. Mungkin yang Mas ini pertanyakan mungkin tentang ini, kalau bisa jadi ya tentang konsep penebusan bisa jadi ini. Begitukah? Bukan, dia mau cari posisi aku di mana. Saya nggak mau bicara masa lalu yang sudah lewat, sudahlah. Itu kan lagian itu urusan dia, itu kan urusan tentara Roma, bukan urusan saya. Nah, ngapain itu juga kan ada para murid-muridnya mengapa para murid-muridnya lari ketakutan. Kenapa tidak membantu para Romawi menyalibkan Yesus? Pertanyaanmu ini, gini loh brother, sebentar gini. Pertanyaanmu itu sudah ditanyakan banyak orang seperti itu, dan itu kayaknya dari satu sumber. Sumbernya orang-orang yang tidak gini. Dengar gua dulu, jangan dipotong. Ya. Jangan dipotong bro. Gitu. Kalau lo mengatakan begitu, sebentar. Yesus itu tahu kapan dia akan dibunuh, gitu loh. Makanya ketika murid-muridnya dia mengatakan, Tuhan janganlah engkau mati. Langsung Yesus mengatakan apa? Enyalah engkau iblis. Karena engkau tidak tahu apa kehendak Allah, gitu yang direncanakan oleh Allah. Nah, itu loh brother. Jadi pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan lagi. Enggak, jadi kenapa dia tidak membantu? Loh, membantu. Memang harus mati. Tujuan manusia, tujuan Yesus datang ke dunia itu memang harus mati. Ini tapi kenapa dia tidak membantu? Ya dia memang harus mati. Dengar ya di Matius 16. Satu-satu dulu, satu-satu. Maksudnya, biar tenang itu. Petrus itu sudah membantu, dia cabut pisaunya, dia potong telinganya itu. Yesus suruh, Peter jangan kamu lakukan itu, karena orang dengan pedang dia akan mati dengan pedang. Memang dia harus mati, gitu loh. Makanya Tuhan suruh berdoa, dia datang berdoa, suruh berdoa supaya jatuh jangan jatuh percobaan, karena memang sudah waktunya itu. Jadi pertanyaan tidak perlu ditanyakan. Bang Simon. Kalau saya jadi murid, kalau waktu itu saya jadi murid Yesus, gini, kalau pada saat itu saya jadi murid Yesus, saya akan selalu mendampingi Yesus, sama seperti Yohanes. Nah, tapi sampai di kematian di lokalisasi. Mengapa para murid? Enggak, saya kan pertanyaan saya gini bang, jangan kesan saya bang. Pertanyaan saya kan, misalkan di posisi abang ya, jika abang itu di posisinya ada, abang itu ikut lari bersama murid-muridnya, atau abang menolong Yesus agar tidak disalib, atau abang menolong abang membantu para Romawi untuk menyalibkan Yesus. Urgensinya apa? Pertanyaan kamu urgensinya apa? Pertanyaan kamu urgensinya? Iya, urgensi pertanyaan kamu apa? Enggak, saya kan sudah kau jalani aja hidupmu jadi unta, bro. Gak ada urgensi pertanyaan kamu. Jadilah kau unta dengan tenang. Kami gak akan ganggu. Lagian juga iya. Sudah kau jalani hidupmu, pipis kamu pipis diambil orang, diminum, ya udah kau happy. Abang nggak jawab aja, abang ikut lari bersama murid-murid. Nggak mau, urgensinya apa? Pertanyaannya urgensinya apa? Ya saya kan bertanya. Aduh, nggak ada urgensi. Pertanyaan nggak ada manfaat faedahnya, ya sudah ganti aja yang lain. Saya seperti itu bang, saya salah ya? Iya bentar saya jawab yuk punya pertanyaan. Di mana di mana di waktu Petrus mau menghalangi supaya Yesus jangan disalibkan ya? Maksudnya si Petrus ini supaya Yesus jangan disalibkan, dia mau menolong juga ya, mau menghalangi. Maksudnya mungkin mau dibawa lari atau kayak mana. Jadi di Matius ini dijelaskan, Matius 16 ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan,
Kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Tuhan Yesus menjawab. Dan maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Itu jawab Yesus, karena Yesus memang harus mau disalibkan. Makanya itu di mana di si Yudas setelah minum perjamuan, Tuhan Yesus bilang apa? Apa yang harus kamu lakukan? Perbuatlah sekarang. Malah Yesus maka Yesus langsung suruh Yudas, apa yang mau kamu perbuat, perbuatlah segera. Karena sudah waktunya kan? Karena sudah waktunya dia harus disalibkan. Semua sudah digenapi Tuhan Yesus. Waktunya sudah disalibkan, bermakna itu semua rencana Tuhan Yesus harus dengan perjalanan step by step untuk penyaliban itu. Setelah Yesus sudah mengerti, sudah selesai semua menggenapi yang di kitab Taurat, makanya dibilang sama Yudas, apa yang kamu harus perbuat, perbuatlah segera. Oke, jadi setelah Yesus disalib lalu dia mati gitu ya. Begitu. Memang itu. Jadi harus memang disalibkan supaya Tuhan Yesus itu kembali lagi kepada keilahannya lagi, supaya dia boleh naik ke surga lagi. Dia harus dari kelahiran, harus di penyiksaan dan sebagainya supaya dia kembali lagi ke ilahiannya semula. Jadi gini Kak. Sewaktu Yesus disalib ini, jadi Tuhan Bapa itu sendiri di mana dia, Kak? Yesus itu sebagai tubuh manusia, memang dia tubuh manusia, tetapi rohnya itu adalah roh ilahi. Roh ilahi. Tidak terbatas ruang dan waktu. Apabila ada orang memikirkan sesuatu, Yesus tahu, karena dia memang itu Allah itu sendiri. Dia punya roh itu, roh keilahiannya itu, dia tak terbatas ruang dan waktu, di mana-mana dia ada. Tetapi sebab dia memiliki tubuh manusia, dia harus jalan kaki supaya dia boleh pergi ke sana ke sini, gitu. Sama kayak manusia kebanyakan seperti kita juga punya roh, begitu Kak? Roh manusia itu tidak sama dengan roh ilahi, roh Allah. Roh Allah itu bisa tidak terbatas ruang dan waktu seperti udara ini memenuhi langit, surga dan segalanya. Itu adalah roh Allah. Tetapi kalau tubuh itu dia harus jalan kaki supaya boleh sampai ke sana. Oke. Jadi bicara tentang konsep ini Kak, penembusan dosa ini. Dosa yang ditebus sama si Yesus ini mencangkup siapa aja nih Kak? Yang dia tebus. Semua manusia yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan ditebus. Jadi begini Pak, kata penebusan ini hanya gambaran di mana Yesus memperbaiki hubungan manusia dengan Allah. Ya saya buktikan, Allah kita adalah Allah yang konsisten. Tapi dia begitu mengasihi manusia sehingga dia harus menjadi manusia. Tetapi dia tidak mau melawan perkataan dan prinsipnya. Makanya saya bilang konsisten. Ketika di Taman Eden, Allah mengatakan, jangan kamu makan, nanti kamu mati. Dan manusia melakukan itu adalah kematian abadi. Nah sekarang, ketika Allah membangkitkan manusia, apakah Allah konsisten dengan kata-katanya? Konsisten nggak? Iyalah, namanya dia Tuhan pasti konsisten. Ya. Agar tidak melawan perkataannya sendiri, makanya dia harus melakukan pengorbanan agar tidak melawan perkataannya sendiri. Jadi itu agar manusia yang percaya bisa hidup. Karena kalau dia tidak melakukan itu, nggak boleh bangkit manusia. Karena apa? Hubungan manusia itu sudah putus dengan kematian. Nah, dengan kematiannya Yesus, semua umat manusia boleh memperoleh hidup yang kekal. Asal percaya semua Yesus. Umat manusia. Jadi semua umat manusia. Asal percaya Yesus dan tidak melakukan dosa. Jadi kalau Bapak tidak sengaja berbuat dosa, Bapak harus bertobat. Nah, untuk minta ampun segala dosa, kalau nggak akan masuk surga. Jadi yang Yesus tebus itu
bukan berarti menebus dosa yang saya lakukan hari ini. Enggak, bukan itu, bukan dosa pribadi. Tapi itu hanya gambaran, kata penebusan dosa itu hanya gambaran seperti itu. Karena dosa itu adalah hutang. Kalau Kristen dari lahir, tapi dia tidak mengenal Yesus, tidak dekat hatinya kepada Yesus, tidak pernah berdoa, tidak pernah beribadah, senantiasa dia melakukan dosa, dan dia tiba-tiba mati, dia nggak diselamatkan. Masuk Karena neraka dia hanya masuk neraka karena dia hanya Kristen KTP. Jadi Tapi kalau benar-benar dia Kristen, dia senantiasa takut akan Tuhan. Kasihnya buka dulu Roma 10 ayat 9. Kasih dia itu jawabannya. Oke, Roma. Jadi begini Pak, saya katakan sedikit. Jadi perbedaan kitab kita, kalau Bapak Adam dan manusia diciptakan untuk hidup, untuk mati. Tapi kalau kami akibat dosa manusia mati. Akibat pelanggaran di Taman Eden manusia menua dan mati. Yang kedua, manusia itu diciptakan kesempurnaan, tetapi kalau di dalam Bapa manusia itu diciptakan untuk bersusah payah. Ada kan di dalam ayat Bapa. Jadi inilah bedanya Allah kita dalam informasi kedua kitab ini. Jadi kalau Allah kita menciptakan manusia itu menurut sifat kealahan yang maha sempurna dan maha suci. Makanya manusia diciptakan dengan umur yang panjang, bukan untuk mati. Tetapi mengapa manusia mati? Ya karena pelanggaran di Taman Eden gitu. Makanya anak cucu Adam juga ikut mati. Nah, kalau di dalam pemahaman Bapak bahwa Tuhan mengampuni Adam dan Hawa, benar nggak? Benar nggak, Pak? Kalau masalah itu mungkin umat maksudnya gini, kalau masalah itu mungkin orang yang lebih paham lah tentang itu. Oke, kalau begitu Bapak tulis ayat ini, Bapak baca surat 7 ayat surat 2 ayat 35 sampai 38. Coba Bapak baca. Ada bisa enggak misalnya? Kayak tadi kalau saya baca nanti dia doubling ini. Oke. Surat sapi betina 25 ayat 38. Itu apa itu, Pak? Gak mau aku bacanya itu. Tentang Al-Quran. Iya, baca aja lah saja surat 235 sampai 38. Aku harus buka laptop ini bentar kan. Bang Billy dibacain dulu Bang Billy, yang itu Bang Billy, yang kasihnya tadi. Oh iya, Roma. Roma dulu. Itu Bang Abang inti dari pertanyaan Abang tadi itu, Yesus mati buat siapa? Oke. Kasihnya Roma berapa? Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mulut mengaku. Jadi kalau ada orang begini Abang, ada orang banyak orang Kristen, pengikut Kristus, tapi kerjanya mabuk, pancuri ayam, pancuri mangga, itu bukan Kristen. Dia percaya cuma di mulut tapi tidak di hati gitu. Dihukum dia itu akhirnya masuk neraka dia itu, Pak. Oh ya pasti. Makanya anugerah itu dilihat pada saat dia percaya dengan hati dan dengan mulut. Ketulusan itu nanti Roh Kudus sesuatu yang terbaik untuk dia supaya dia sama seperti Kristus gitu loh Abang. Iya. Walaupun kalau orang Kristen, dia Kristen dari lahir tapi dia tidak mengikuti perintah Tuhan Yesus, dia dibaptis dan minum perjamuan kudus. Kalau ini yang kedua ini dia tidak pernah menjalaninya, tetapi dia hanya Kristen. Dia berbuat dosa dan tidak bertobat, dia akan masuk neraka. Tetapi orang Kristen itu sudah pernah dibaptis dan menjalankan perjamuan kudus. Di Wahyu 3:19, orang yang kukasihi akan kuhajar. Kalau dia tidak bertobat-tobat, Tuhan akan memberikan dia kesempatan untuk bertobat sehingga dia sampai di akhir ujung hidupnya dia akan bertobat dan Tuhan akan mengampuni dia kembali. Kalau enggak bertobat-tobat juga masuk neraka lah dia ya. Kalau dia tak bertobat juga, tetapi dia pernah mengakui Yesus sebagai Tuhan, dibaptis dan menerima perjamuan kudus, dia masih ada pengampunan. Di Roma 8 ayat 1
tidak ada penghukuman atas dosa yang mengaku Yesus sebagai Tuhan. Kalau tidak ada lagi hukumannya. Kalau Bro Billy lo masih kuat gak ini? Roma 8. Bentar ya. Roma 8 ayat 2. Jadi gitu. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau di waktu dia Kristen, dia pernah dibaptis, pernah dia melakukan perjamuan kudus. Tapi dia melakukan dosa, tetapi di waktu dia hidup, waktu dia mau mati itu dia masih mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi ini demikian sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, dia masih diampuni. Jadi batal itu ya hukumannya di neraka. Bukan batal. Kalau kita ini sudah mau mati akan ingat Tuhan. Ya Allah selamatkan aku. Ya Tuhan Yesus selamatkan aku. Langsung. Seperti contoh ya. Otomatis itu ya langsung selamat dia ya. Otomatis langsung selamat dia ya. Contoh bapak saya tidak pernah beribadah, tidak pernah berdoa. Di waktu dia mau mati dia bertobat. Tetapi kalau orang tidak bertobat walaupun mati dia akan disiksa di waktu dia mati. Tetapi di waktu dia mau mati dia bertobat. Iya. Mana? Di waktu dia mau mati itu bapak saya dia bertobat, dia mengaku sama Tuhan Yesus. Dia bilang gini, Tuhan Yesus tolong aku. Dia mungkin dia lihat Tuhan Yesus itu menjemput dia. Lalu setelah itu dia berdoa. Setelah dia berdoa dan amin dia mati. Masuk surga dan langsung. Masuk surga karena di waktu dia mengaku Yesus itu juru selamatnya, dia diselamatkan. Karena dulu waktu Yesus disalibkan itu ada di samping sebelah kirinya, dia mengaku Yesus itu anak Allah, dia selamatkan. Hari ini kamu bersama aku di Taman Firdaus. Oke, berarti aku Yesus sebagai Tuhan di waktu dia masih hidup. Brother begini loh. Penebusan itu sekali untuk selamanya. Dengar ya, penebusan itu sekali untuk selamanya. Tapi belum juga kita yang sudah ditebus itu kebal dengan kesalahan. Kalau dosa sudah dihapus, tapi kesalahan kita seringkali kan jatuh dalam kesalahan itu ya toh. Kalau dikatakan jatuh dalam dosa. Makanya ada Roh Kudus yang menuntun kita gitu loh. Mengajar kita untuk supaya apa? Menolong kita melakukan segala sesuatu yang benar di hadapan Tuhan. Begitu brother. Jadi anugerah itu benar-benar bukan karena perbuatan kita dibenarkan. Anugerah itu bukan karena kita kebaikan kita, kesolehan kita dibenarkan, bukan karena itu. Anugerah dari Tuhan itu karena kita terima Yesus sebagai juru selamat dan pribadi, kematiannya itu. Tapi bukan berarti orang yang sudah terima kebal dengan kesalahan. Kan banyak orang jatuh dalam dosa. Kalau hobi dengan dosa berbeda dengan jatuh dalam dosa loh ya. Kalau hidup dalam dosa itu contoh ya, bro suka mabuk-mabukan setiap hari itu hobi. Berarti dia belum terima Yesus itu dalam hatinya. Itu dipertanyakan anugerahnya. Seperti gitu loh. Tadi di Roma berapa bang? Roma 10 ayat 9 tadi ya kan? 9. Masih abu-abu orang itu ya, masih dipertanyakan ya. Ya, jadi gini, ketika Sakeus waktu dia di atas pohon itu kan, Tuhan mengatakan, Sakeus turunlah, aku ingin menumpang di rumahmu. Itu maksudnya apa? Sakeus adalah pemungut cukai. Di bangsa Yahudi, pemungut cukai itu orang yang sangat berdosa. Karena penarik pajak kan, ya toh. Pada saat itu dikatakan bahwa dia orang berdosa. Tetapi ketika anugerah itu datang di rumah dia, respon daripada anugerah itu apa? Buah pertobatannya dia apa? Dia mengambil uangnya semuanya, ya kan? Sebagian uangnya dia kasihkan kepada orang miskin. Bahkan dia ngomong, jika aku mengambil utang-utang yang aku ambil dari mereka, aku akan ganti 4 kali lipat atau 5 kali lipat. Itu bentuk dari respon dari anugerah itu. Jadi berbeda bro. Ketika orang itu sudah ditebus, pasti buahnya kelihatan. Makanya dia bilang, aku adalah pokok anggur yang benar, kamu adalah ranting-rantingnya. Ya kan? Jika kamu tidak di dalam aku, maka kamu tidak akan berbuah. Gitu loh bro. Sebentar, nanti baru jelasin. Iya, lanjut. Anugerah itu meliputin semuanya. Gitu loh brother. Supaya apa? Supaya setiap kita di dalam Tuhan dapat beroleh kehidupan yang benar. Yaitu Roh Kudus yang menuntun itu, menolong kita itu. Gitu loh brother. Silakan. Nah, jadi gini loh. Ada nih, saya contohkanlah si Jack lah namanya. Anggap saja namanya si Jack ya. Jadi si Jack ini udah betul-betul tulus nih, udah menerima dia kan. Udah di hatinya betul-betul menerima dia. Tapi si Jack ini tiap harinya berbuat dosa dia terus kan.
Jadi pas dia mati, taruhlah umur 50, pas dia mati, langsung dia ini gimana? Berdoa lagi dia. Jadi nggak jadi dia itu ya masuk neraka jadinya. Walaupun dia udah iya, karena ada setiap penyesalan, ada penyesalan di situ ada pertobatan, bro. Berarti enak lah si Jack ini semasa hidup.